Waalaikumsalam. Mari Ibu, silakan masuk. Mari Ibu, silakan duduk. Ya, Terima kasih Bu. Saya tutup pintu dulu untuk menjaga privasi. Oh iya. Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Zainah. Oh, Ibu Zainah. Perkenalkan Ibu Zainah, nama saya Bidan Fitri Zulaikha. Kebetulan sedang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya ada keluhan atau ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, sebenarnya kan saya baru aja nikah. Ya. Nah, rencananya tuh saya mau program kehamilan, program hamil. Nah, saya tuh mau tanya Bu, kehamilan sehat itu yang seperti apa gitu loh Bu. Ya, baik Ibu Zainah. Nanti saya mencoba untuk membantu menjelaskan apa itu kehamilan sehat. Sudah diperiksa di depan? Sudah. Ya. Oh iya, tadi hasilnya juga normal ya tensinya. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu kehamilan sehat? Belum Bu. Sama sekali belum? Iya. Ya, nanti saya akan mencoba menjelaskan kehamilan sehat itu seperti apa. Kemudian kehamilan sehat itu juga untuk mempersiapkan dengan menjadi seorang ibu, kayak gitu ya. Jadi kehamilan sehat itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada dari kesiapan psikologis, kemudian ada dari fisik, kemudian ada dari finansial atau ekonomi, kemudian ada pengetahuan ibu tentang kehamilan, kemudian dari faktor usia. Jadi ada 5 aspek atau 5 poin untuk menuju kehamilan yang sehat. Saya jelaskan dari faktor psikologi ya, persiapan psikologi. Yang pertama adalah meyakinkan bahwa ibu itu benar-benar ingin hamil, bahwa itu kehamilan ini adalah kehamilan yang benar-benar Anda inginkan, seperti itu. Apakah Bu Zainah menginginkan kehamilan ini? Iya. Nah, berarti memang sudah mantap untuk memiliki anak mantap. ya. Tuh, terus kemudian menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Contohnya terlalu banyak beban pikiran, apa-apa dipikir terlalu mendalam, jadi membuat Bu Zainah ini stres. Jadi alangkah baiknya menghindari hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ada tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil. Apakah ini ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil? Memang kemauan sendiri. Kalau memang kemauan sendiri, alhamdulillah. Jadi tidak ada tekanan dari keluarga. Ya. Kemudian ada tuntutan jenis kelamin enggak? Enggak sih Bu, yang penting kehamilan saya sehat, apapun nanti jenis kelaminnya kami terima. Ya. Apapun ya jenis kelaminnya, tidak membeda-bedakan ini laki-laki atau perempuan. Itu yang penting untuk lahirnya sehat, sempurna gitu ya. Kemudian menghindari hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga. Jadi usahakan hubungan Anda dan suami itu terjalin dengan baik gitu ya. Sampai sini paham untuk faktor psikologis? Paham Bu. Ya, kemudian ada persiapan fisik. Apa aja persiapan fisiknya? Yang pertama adalah pola hidup sehat. Ubah pola hidup sehat, ubah pola tidurnya juga gitu, istirahat cukup kayak gitu, olahraga cukup kayak gitu. Kemudian berat badan ideal, berat badannya itu berapa? Sekarang Bu, sekarang 48 Bu. 48 ya. Tingginya berapa Bu? 150. Nah, 150 nggak apa-apa, 48 itu masih batas ideal, belum sampai ke gemukan gitu. Kemudian menjaga pola makan, perbanyak vitamin, mineral, kemudian zat besi, asam folat, karena untuk persiapan kehamilan gitu ya. Hanya itu bisa dapat dari sayuran, buah, kemudian daging dan lain-lain. Vitamin juga bisa gitu ya. Olahraga teratur, olahraga yang kecil-kecil aja, yang ringan, jangan terlalu berat kayak harus dorong beban atau apa kayak gitu, nggak usah. Olahraga kecil aja. Jadi paham ya? Paham. Ya, kemudian menghilangkan kebiasaan buruk, contohnya apa, seperti minum minuman alkohol, kemudian merokok, konsumsi narkoba kayak gitu. Saya yakin Bu Zainah tidak mengkonsumsi hal seperti itu ya. Kemudian bebas dari penyakit dan virus, contohnya penyakit HIV/AIDS atau menular seksual, kemudian ada virus tokso, virus apalagi rubella atau campak kayak gitu. Kadang karena ibunya pernah sedang menderita virus MR, nanti akan mempengaruhi di janinnya kayak gitu. Kemudian
Ini kan kehamilan pertama ya, berarti belum pernah menggunakan kontrasepsi atau KB ya. Nah, berarti kalau misalnya nanti mau hamil lagi, kalau bisa lepas KB dulu gitu ya. Kemudian minimalkan paparan lingkungan, contohnya paparan radiasi, kemudian zat-zat kimia, contohnya krim-krim gitu, krim wajah kayak gitu. Kemudian paparan asap rokok seperti perokok pasif itu lebih berbahaya gitu ya. Kemudian hewan peliharaan seperti kucing, anjing kayak gitu nggak boleh ya, karena kotorannya itu mengandung toksoplasmasis gitu. Jadi takutnya ada virus dalam kotorannya itu. Jadi paham? Paham Bu. Nah, kemudian ada kesiapan finansial atau segi ekonomi. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian biaya persalinan, kemudian makanan bergizi, kemudian suplemen ibu, itu memang harus dipersiapkan selama jauh-jauh dari kehamilan ini gitu ya. Kemudian ada yang namanya tabungan ibu bersalin, itu sedikit-sedikit ibu menabung gitu, apa nanti untuk biaya persalinan ada gitu ya. Kemudian ada persiapan untuk membeli peralatan bayi gitu ya. Jadi peralatan bayi itu harus dibeli gitu, jangan mendadak nanti keteteran di akhirnya gitu ya. Kemudian ada pengetahuan ibu, contohnya apa nih, perencanaan kehamilan, kehamilannya itu mau kehamilannya seperti apa kayak gitu. Kemudian perawatan ibu hamil ya tetap melakukan personal hygiene atau kebersihan diri juga kayak gitu. Kemudian makan makanan yang bergizi, tidak mengandung banyak garam karena itu bisa memacu tensinya tinggi gitu. Kemudian perencanaan persalinan sekarang harus di fasilitas kesehatan gitu ya, paling tidak di klinik bidan, puskesmas, kalau balik lagi di rumah sakit boleh kayak gitu ya. Iya Bu. Kemudian perawatan pasca bersalin ya, contohnya perawatan ibu menyusui itu seperti apa kayak gitu ya. Perawatan contohnya kayak dari jalan lahir harus seperti apa, harus bersih kayak gitu ya. Perawatan bayi baru lahir kayak contohnya sekarang ASI harus 2 jam sekali sesering mungkin. Kemudian perawatan tali pusat sekarang konsepnya bersih kering terbuka, nggak usah ditutup kayak gitu ya. Terus sampai sini paham? Iya Bu, paham Bu. Nah kemudian yang terakhir adalah dari persiapan dari usia paling ideal untuk mulai produksi atau mulai kehamilan yaitu 20-35 tahun gitu ya. Jadi apabila kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun itu organ reproduksinya itu tidak baik sehingga dapat mempengaruhi dari kehamilan tersebut. Kadang dari tubuh kembang janin, kemudian ada yang menyebabkan keguguran juga, kemudian ada kelainan genetik, bahkan ada kematian pada janin karena di usia kurang dari 20 dan lebih dari 35 itu sebenarnya udah maksimal untuk reproduksi, jadi memang udah bahaya juga untuk ibu dan janinnya kayak gitu. Jadi paham? Iya Bu, paham. Dan kalau paham, saya mau tanya sama Mbak Bu Zaina. Nah, Bu Zaina tuh persiapan kehamilan sehat itu ada berapa? Tadi yang seperti dijelaskan sekitar ada 5 ya Bu ya. Iya. Kemudian ada dari psikologi, kemudian fisik, kemudian persiapan persalinan, kemudian Apa lagi? persiapan persalinan, kemudian Finansial. finansial, Ya. kemudian juga dari diri kita sendiri. Nah ya, baik. Berarti insya Allah sudah paham ya Bu Iya, Zaina. Ya, semoga bermanfaat, semoga dilancarkan dalam proses kehamilan ini. Oh iya, amin Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkinnya sih udah cukup ya Bu ya. Soalnya yang dijelaskan dari Ibu Bidan Fitri itu sudah mencakup semuanya. Oh iya. Baik, semoga bermanfaat ya Bu Zaina Amin. ya. Terima kasih banyak ya Bu Iya. atas informasinya. Iya, Kalau sama-sama. gitu saya pamit dulu ya Bu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam.